الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya ikhwatal iman, kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi baitin min buyutillah, dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting tentu saja adalah untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatul iman, apa yang telah kita niatkan bahkan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, Allah lapangkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah ta'ala. Fatal iman hamdakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di penghujung bahkan bulan Rajab, dan kurang lebih 40-an hari lagi, bahkan kurang daripada itu, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karenanya ikhwatul iman, mumpung kita masih berada di bulan Rajab ini adalah fursah yang begitu luar biasa, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di mana Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya menasihati diri saya dan jamaah sekalian adalah tentu saja untuk meningkatkan amal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal salih yang bisa kita upayakan, dari salat sunnah, dari puasa sunnah, dari berinfak, dari melakukan ketaatan-ketaatan yang bersifat umum,
yang hendaknya kemudian kita tingkatkan. Dan tentu saja di bagian yang sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam bentuk amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kita hidup di atas muka bumi ini senantiasa berada di bawah naungan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya dunia ini adalah darul ibtila. Dia adalah merupakan tempatnya Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Panggung ujian, dan ujian itu datang dalam berbagai macam dan rupa. Seperti yang dibacakan oleh imam tadi dalam surah Al-Mulk, bahkan Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai sarana untuk menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-mauta wal hayah, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik amalnya. Oleh karenanya fatal iman, para ulama menjelaskan tidak ada seorang manusia pun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian itu Allah berikan salah satunya berdasarkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang tidak beriman tidak diuji, tapi mereka yang semakin besar kualitas keimanannya kepada Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya orang atau manusia yang paling besar ujiannya adalah para anbiya, para ar-rusul, thumma al-amthal fal-amthal, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka dari sisi kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seperti yang kita sebutkan di awal, dunia ini adalah apa tadi Pak? Darul ibtila. Dia adalah tempatnya Allah memberikan ujian, panggung ujian. Sehingga kata para ulama, terkadang ujian itu berupa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada diri seseorang. Jadi tidak selalu ujian itu dalam bentuk sesuatu yang tidak mengenakan. Kadang-kadang Allah memberikan ujian itu dalam bentuk apa yang kelima? Kenikmatan yang melimpah. Sehingga hendaknya kita juga memperhatikan ikhwatal iman hafizakumullah, apa yang sedang kita alami. Jangan berpikir ketika kita diberikan kenikmatan maka tentu kita mengatakan, oh Allah tidak sedang menguji kita. Karena sejatinya terkadang ujian itu datang dalam bentuk apa Pak? Kenikmatan yang melimpah. Salah satunya yang kemudian bisa kita jadikan sebagai rujukan dan dalil adalah kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang Allah uji bukan dengan kesengsaraan, dengan rasa sakit seperti yang diderita oleh sebagian besar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal. Tidak seperti Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Yunus dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Allah memberikan limpahan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenikmatan yang mungkin hanya beliau rasakan dan tidak dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenikmatan yang meliputi bukan saja harta yang melimpah, tetapi kekuasaan, kedudukan yang begitu tinggi. Bahkan kekuasaannya itu tidak saja meliputi manusia,
tapi juga atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau juga menguasai bangsa jin. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau bisa berkomunikasi dengan beragam makhluknya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dengan jin, dengan binatang, hewan, bahkan atas izin Allah beliau bisa menundukkan apa Pak? Angin. Atas izin Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Namun dengan seluruh apa yang beliau miliki, khotul iman hafizakumullah, ketika ditanya tentang harta, kekuasaan, jabatan yang beliau miliki, beliau mengatakan dengan jelas, hadza min fadli rabbi. Ini semua berasal dari keutamaan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karakteristik dari orang-orang yang beriman. Ketika dia diberikan nikmat, ketika dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas membuatnya sombong, tidak lantas membuatnya ghurur, berbangga diri, tidak lantas membuatnya terbuai dan pada akhirnya kufur kepada Allah. Tapi kalimat yang terucap dari mereka yang mendapatkan nikmat Allah adalah hadza min fadli rabbi. Ini datangnya semuanya dari siapa Pak? Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sehat yang kita rasakan, rizki yang kemudian kita nikmati, dan beragam nikmat yang begitu banyak. Nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kedudukan dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang beriman, tidak lantas membuat dirinya jumawa, tapi dia senantiasa mengatakan ini semua datangnya berasal dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Beliau dengan tegas menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini berasal dari keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Untuk apa keutamaan itu Allah berikan? Liyabluwani. Untuk apa Pak? Mengujiku, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk mengujiku. Sehingga kata para ulama, ini merupakan dalil bahwasanya kenikmatan juga merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa lanjutannya? Aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah justru aku kufur kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Bersyukur dengan makna yang sebenarnya, yaitu menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah limpahkan, Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Adapun sebaliknya, ketika semakin banyak nikmat yang dia terima, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka ini tanda bahwa dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Di sisi yang lain, dan ini adalah merupakan pemahaman yang lebih besar yang dimiliki oleh umat, bahkan manusia pada umumnya, yaitu ketika ujian itu datang dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk apalagi khotul iman, dalam bentuk musibah yang menimpa, maka ini yang lebih lumrah kita katakan sebagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya khotul iman alhamdulillah, melihat dari fenomena yang terjadi beberapa waktu yang terakhir ini, dari mulai bulan November, lebih-lebih di bulan Desember, dan saat ini masih saja terjadi ketika kita sudah berada di bulan Januari. Di negeri kita tercinta, negeri Indonesia, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan keindahan yang begitu luar biasa. Negeri indah, subur, yang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jenawi, yang disematkan kepada negeri ini satu istilah zamrudnya katulistiwa, karena saking indahnya, mempesonanya negeri kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Namun di sisi yang lain, ikhwatal iman, kita juga harus memahami bahwa dengan seluruh keindahan yang Allah berikan, negeri kita adalah negeri yang rentan terhadap bencana alam. Negeri yang rentan terhadap bencana alam.
letak geografisnya, bahwa kemudian dia dilewati oleh beberapa lempengan, bahkan juga dilewati oleh apa yang kemudian kita sebut dengan ring of fire dan lain sebagainya, sehingga kita sering menyaksikan baik di media cetak, media elektronik, atau bahkan merasakan sendiri dampak dari letak geografis ini, bagaimana gempa bumi itu lebih sering terjadi, banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan berbagai bencana alam lainnya yang datang silih berganti. Bahwa di satu sisi kita mensyukuri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan yang begitu luar biasa, kesuburan pada negeri kita. Di sisi yang lain kita harus juga waspada bahwa negeri kita ini adalah negeri yang rentan. Rentan terhadap apa? Terhadap bencana yang datang silih berganti dan seterusnya. Oleh karenanya para fuqaha ikhwatul iman, khususnya para fuqaha mu'asirin, para ulama fikih kontemporer itu, mereka kemudian berkumpul dan membuat satu kajian secara khusus yang mereka beri nama sebagai fiqhul ibtila, fikih untuk menangani musibah atau bencana alam secara khusus. Yang lebih populer kita mengenalnya dengan fikih kebencanaan. Subhanallah. Jadi khotul iman hafizakumullah, bahwa mengantisipasi datangnya bencana itu sudah menjadi konsentrasi dan perhatian khusus dari para ulama, khususnya ulama fikih, sehingga mereka menghadirkan satu kajian secara spesifik yang berkenaan dengan fiqhul ibtila, fiqhul masaib, fikih mengantisipasi datangnya bencana, atau disebut dengan fikih kebencanaan, yang di dalamnya menjelaskan berdasarkan hadis-hadis naqli, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Mereka menyatakan di ikhwatul iman bahwa dalam Al-Quran dan hadis, kata musibah, kata al-ibtila itu dapat ditemukan dalam istilah-istilah yang bervariasi, yang memiliki makna yang berbeda-beda, dengan penekanan makna yang berbeda-beda, dengan konteks yang berbeda pula. Maka banyak sekali kita temukan istilah musibah atau bencana ini dengan diksi yang berbeda-beda yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan. Ada yang kemudian Allah sebutkan dalam bentuk kata musibah, ada yang Allah hadirkan dalam bentuk bala, ada yang Allah hadirkan dalam bentuk fitnah, ada yang Allah hadirkan dalam bentuk azab, halak, tadmir, tamziq, iqab, nazilah, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa kasratul asma tadullu ala 'idham al-musamma, bahwa banyaknya penamaan dalam sebuah istilah itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang besar, yang harus kemudian ditafakuri oleh mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadabburinya, lalu pada saat yang sama setelah itu mereka mengaplikasikan apa yang mereka pahami itu dalam kehidupan mereka. Tentu pembahasannya cukup panjang ikhwatul iman tentang fikih kebencanaan ini. Setelah mengetahui tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya, nanti kemudian kita akan temukan bagaimana Islam memerintahkan untuk memitigasi terjadinya bencana itu, mengantisipasinya, langkah-langkah penanganan dan lain sebagainya. Ternyata semuanya dijelaskan secara detail di dalam Al-Islam itu sendiri. Namun dengan waktu yang terbatas ini, kiranya kita tidak mungkin menyampaikan seluruh dari pembahasan fikih kebencanaan itu. Tapi di antara hal yang harus kita perhatikan di fatul iman, poin penting yang kita ambil dari setiap musibah yang menimpa itu, bahkan ketika musibah besar itu melanda, yang mengakibatkan rumah-rumah itu menjadi hancur, harta benda menjadi lenyap, bahkan nyawa tidak sedikit yang kemudian menjadi korban, terenggut. Maka sebagai insan, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan fitrah dan perasaan, tentu saja kita mengalami kesedihan yang mendalam. Siapapun ikhwatul iman, bukan saja orang yang mengalami, kita yang menyaksikan meskipun tidak mengalami secara langsung juga mengalami kesedihan
yang tidak sedikit ikhwatal iman hafizakumullah. Namun bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, kita wajib menjadikan setiap kejadian itu, bahkan musibah, sebagai momentum untuk merenungi dan pada akhirnya memperbaiki diri. Tidak menjadikan itu hanya sebatas keluhan saja, apatah lagi hanya sekedar ratapan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, setiap kejadian itu, khususnya musibah, dia menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungi apa yang telah dia lakukan selama ini, dan pada akhirnya memperbaiki diri sebelum akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama dalam bab musibah ini, ketika musibah itu melanda, di antara hal yang harus kita tafakuri, kita renungi, dan pada akhirnya membuat kita semakin menjadi pribadi yang baik adalah bahwa yang pertama yang harus kita ambil dari setiap bencana alam itu adalah tentang penguatan dan penetapan keimanan kita terhadap apa ikhwatal iman, terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap qada dan qadarnya Allah, ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di alam semesta ini. Bagi orang-orang yang beriman, dia tidak hanya mengimani akan keesaan Allah, akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, malaikatnya, dan seterusnya, tapi ingat pada rukun iman yang keenam ada al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita mengimani akan adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu jalla wa ala, seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, di saat Jibril menyerupai seorang manusia datang kepada Rasulullah berwujud seorang laki-laki yang memakai pakaian yang putih, rambut hitam, tersisir rapi, kemudian menghadap Nabi, duduk di depan beliau sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pertanyaan yang beliau katakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu atau iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, billahi wa kitabihi wa rusulihi wal yawmil akhir, dan seterusnya sampai pada pokok yang keenam, beriman kepada apa tadi Pak? Qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Bahwa apa ikhwatal iman, harusnya hal yang harus kita teguhkan pada setiap peristiwa yang kita alami, terutama ketika ditimpa tentang musibah, bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini. Ingat ya ikhwatal iman, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini, sekecil apapun itu, apa gambaran sekecil apapun itu yang disebutkan dalam Al-Quran, satu helai daun yang gugur dari rantingnya lalu kemudian jatuh di atas tanah, bahkan setetes air hujan yang turun dari langit mengenai tanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, melainkan telah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini, sekecil apapun itu, melainkan telah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah fondasi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menjelaskan dalam surah At-Taghabun yang kita baca di awal tadi, ayat ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taghabun ini? Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim.
Mungkin ayat ini sering lewat ketika kita tilawah, atau mungkin sering kita dengar, karena dia termasuk ayat-ayat yang sering dibaca oleh para imam. Atau kemudian bahkan kita sudah menghafalkan ayat ini dalam surah At-Taghabun. Tapi apakah kita pernah mentadabburi ayat ini, khatul iman? Ayat yang berisi penguatan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita imani, bahwa tidak ada satupun yang menimpa seseorang musibah dalam hal ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa penjelasannya setelah itu? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa maksudnya? Kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hati. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Khatul iman hafizahullah. Kalau kita baca, nanti pulang ke rumah ada buku tafsir atau ada di perpustakaan di depan ini, bagian kanan atau kiri, kitab-kitab tafsir, dibuka surah At-Taghabun ayat ke-11. Apa penjelasan para ulama? Di antara apa yang mereka katakan, ikhwatal iman rahimahumullah jami'an, mereka menyebutkan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, bahwasanya musibah itu bukan sekedar fenomena fisika, bukan sekedar fenomena geologi, bukan saja sekedar fenomena alam belaka. Lah, walaupun ada prediksi-prediksi, ada kajian-kajian tentang cuaca dan lain sebagainya, tetapi tidak berhenti sampai di situ bagi orang-orang yang beriman. Tidak menjadikan musibah itu hanya sekedar fenomena geologi, fenomena alam belaka. Lah, tetapi musibah itu atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini hal ini, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa manusia, hamba Allah, kecuali atas izin Allah. Siapa yang meyakini hal ini, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati. Untuk apa ikhwatal iman petunjuk itu pada akhirnya? Untuk dia dapat bersabar. Kalau dia mengimani bahwa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah ketetapan Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada hatinya agar dia bisa bersabar dan kemudian ridha di dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan seperti inilah ikhwatul iman yang menjadi penenang jiwa yang paling ampuh. Keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah, dia menjadi penenang jiwa yang paling ampuh. Tentu ada yang mengatakan, Ustaz ngomong gitu karena bukan Ustaz yang mengalami. Coba Ustaz yang mengalami. Disinilah ujian keimanan itu berlangsung ikhwatul iman. Disinilah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang tidak beriman. Kita bersedih ikhwatul iman dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu belum selesai dibersihkan, belum selesai dari apa yang mereka alami. Di sebagian tempat datang lagi banjir yang baru. Subhanallah. Tentu kita bersedih dengan apa yang mereka alami. Tapi sungguh ikhwatul iman, bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini sebagai satu batu yang kemudian akan menjadi tempat dia melangkah menuju kepada diangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia melaluinya dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak sedih ketika apa yang dia miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita di sana yang apa yang mereka miliki selama ini habis.
Ada yang baru punya rumah, rumahnya hancur, diterjang banjir yang begitu besar, tanah longsor. Ada yang mungkin tidak hancur, tapi di sebagian tempat tidak bisa lagi digunakan di kota iman. Bahwa lumpurnya, tanahnya itu sudah sampai ke atap-atap rumahnya. Siapa yang mau menggali dan lain sebagainya. Masih ada tapi tidak bisa digunakan. Kalau di sebagian tempat hanya tempat tinggalnya saja yang hancur, tidak sedikit bahkan orang-orang yang terkasih itu menjadi korban pada saat kejadian itu melanda. Oleh karenanya khatul iman rahimahullah, modal dia mendapatkan ketabahan itu adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau dia tidak punya keimanan, maka betapa banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidup. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta benda habis semuanya, keluarga juga habis. Ada yang mengatakan, untuk apa saya hidup lagi? Di tempat-tempat yang lain di mana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak korban-korban itu memilih untuk menyelesaikan hidup. Tapi yang membedakan dengan orang-orang yang beriman, bahwa mereka menerima hal tersebut dan menjadikan keyakinan terhadap qada dan qadarnya Allah itu sebagai apa yang kelima? Penenang jiwa yang paling aman. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi satu poin penting untuk kemudian kita tanamkan. Sehingga kata para ulama, hal yang pertama yang harus kita hadirkan dari perenungan terhadap musibah yang menimpa itu adalah penguatan, penegasan, penekanan terhadap keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, saudara rahimahullah. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasanya yang harus kita teguhkan adalah mengenai pemahaman kita terhadap konsep kafaratul dzunub yang Allah berikan pada setiap musibah yang menimpa hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam musibah yang menimpa itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam bentuk apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa terhadap siapa? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu. Bagi seorang mukmin sejati, saudara rahimakumullah, musibah yang menimpanya, baik yang besar maupun yang kecil, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa itu akan menjadi sebab kafaratul dzunub, pengguguran dosa-dosa, sekaligus diangkatnya derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Renungkan hadis ini khatul iman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Hadis yang mungkin dalam beberapa kesempatan pernah kita dengar, tapi sungguh ini menjadi sumber kekuatan kita dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai macam lika-liku. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa, tapi syaratnya apa? Statusnya sebagai seorang muslim. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa syarat masuk surga itu adalah beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman, sebaik apapun dia ketika di dunia, dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan surga itu adalah beriman. Ini syarat utama. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga Allah sampai kalian apa? Beriman. Maka iman itu syarat, atau istilah mudahnya tiket masuk surga itu adalah iman. Tanpa keimanan seseorang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia baik perangainya, akhlaknya, tutur katanya ketika dia berada di dunia. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, Allah membalasnya. Tapi balasan itu berlaku ketika di dunia saja. Dia berbuat baik, dia berderma, Allah itu maha syakur, maha bersyukur, maha memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Tapi
Tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu hanya berlaku di mana, Pak? Di dunia saja. Mungkin Allah semakin melimpahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan ketika di dunia, Allah jadikan dia diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang ada di sekitar. Ini adalah bagian dari balasan Allah. Tapi apakah perbuatan baik itu mendapatkan balasan dan ada manfaatnya ketika di akhirat Allah? Jawabannya lah, tidak. Allah hanya memberikan balasan itu ketika di dunia. Adapun orang-orang yang beriman, maka balasan sejati itu bukan di dunia, tapi di mana, Pak? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti halnya surga itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, maka hadis ini juga ketika Rasulullah menyatakan ma yusibul muslim, dia hanya berlaku bagi seorang muslim saja. Orang yang tidak muslim, non muslim, maka tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim itu, kata Rasulullah, ditimpa suatu keletihan, rasa capek, rasa penat, rasa lelah. Siapa di antara kita yang tidak capek, Pak? Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, tentu punya tanggung jawab yang besar. Tidak sedikit di antara kita yang keluar bekerja itu dari pagi hari, matahari belum terbit, ada yang sudah berangkat, ada yang menggunakan angkutan umum, ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, dengan rasa capek dan letihnya masing-masing, mengalami berbagai macam kendala ketika kemudian bekerja. Maka ingat ya khawatir iman, bagi seorang muslim, rasa lelah, letih, penat, keringat yang bercucuran dari tubuhnya itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kalau dia niatkan bekerjanya itu untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi dirinya, untuk mencari ma'isyah, bertanggung jawab, membahagiakan keluarganya, maka sungguh apa yang dia lakukan itu akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka rasa letih, rasa lelahnya seorang muslim itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu jalla wa ala. Maka tidak perlu khawatir. Yang perlu kita benahi adalah semakin berikhtiar, memantaskan diri, lalu kemudian memperbaiki niat di dalam mencari nafkah, bekerja dan lain sebagainya. Dan sungguh itu semua akan berakhir baik di sisi Allah Subhanahu jalla wa ala. Begitu juga dengan para ibu, para istri yang mungkin sebagian orang melihatnya itu, ibu rumah tangga kan enak di rumah saja. Lah, sungguh yang mereka alami tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh mereka yang bekerja di luar rumah. Kalau mungkin para ayah, para suami itu bekerja ada yang 8 jam, ada yang mungkin 12 jam dan lain sebagainya, maka hampir-hampir ibu rumah tangga itu tidak ada istirahatnya dalam bekerja. Kalau bangun di pagi hari, mungkin ibu-ibu yang lebih awal bangun, mempersiapkan segala sesuatu, keperluan dan lain sebagainya. Masih punya anak-anak yang sekolah, dipersiapkan untuk suami, untuk anak, sarapannya dan lain sebagainya, pakaiannya. Suami berangkat, bahkan tidak sedikit ibu-ibu itu yang harus mengantar anaknya pergi ke sekolahnya dan lain sebagainya. Pulang dari sekolah mereka tidak beristirahat, merapihkan rumah, cuci baju, memasak dan lain sebagainya, menyetrika. Apalagi kalau tidak punya asisten rumah tangga, semuanya dikerjakan sendiri. Belum selesai anak-anak sudah pulang, dikasih makan lagi. Belum selesai suaminya pulang, harus dilayani, dikasih makan, disenyumi dan lain sebagainya. Berpenampilan yang menarik. Sungguh ikhwatal iman hafizakumullah, itu hal yang melelahkan tentu saja. Maka ketahuilah saudaraku hafizakumullah, tidak ada rasa penat dan lelah bagi seorang muslim kecuali Allah memberikan ganjaran kepadanya. Kemudian apa lanjutannya? Wala wasabin, dan tidaklah satu penyakit itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang muslim.
kecuali itu adalah bagian dari bentuk kafaratul dzunub. Terkadang hamba-hamba Allah itu terlalu cepat di dalam menghakimi sesuatu, menyimpulkan sesuatu. Padahal bisa jadi sakit itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Ada sebagian orang ikhwatal iman yang kalau hanya dengan salatnya saja ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia lakukan. Mungkin hanya dengan puasanya saja ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mungkin hanya dengan zakatnya saja ada dosa yang tidak diampuni yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membersihkan dosa-dosa tersebut salah satunya dengan cara Allah memberikan apa Pak? Rasa sakit kepada kita. Sakit itu diantara fungsinya bagi orang-orang yang beriman adalah untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, sebelum pada akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita sampaikan di Hotel Iman Alhamdulillah, kisah sosok yang dijadikan sebagai inspirasi ketika mengalami cobaan, khususnya ketika sakit. Tentu di antara contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bersabar menahan rasa sakitnya. Bagaimana pada peristiwa ketika beliau diusir oleh penduduk Taif, tubuhnya luka, mengalirkan darah, tapi beliau tetap bersabar, berikhtisab, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi ikonnya adalah Nabi Allah siapa Pak? Nabi Allah siapa Pak? Nabi Allah siapa Pak? Ayyub alaihi salam, yang kemudian sakit bertahun-tahun, dan ini pernah kita kisahkan, menggambarkan kesabaran yang begitu luar biasa. Nabi Allah Ayyub alaihi salam dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, beliau asya muna'aman, hidup dalam kenikmatan yang melimpah itu 80 ama, 80 tahun. Hidup dalam limpahan kenikmatan, tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, harta yang banyak, anak-anak yang salih dan salihah, teman-teman yang setia. Seluruh kenikmatan itu beliau rasakan 80 ama, selama 80 tahun. Sampai akhirnya Allah menguji beliau dengan memberikan penyakit, yang dengan penyakit itu satu demi satu kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya habis membiayai untuk pengobatan dan lain sebagainya. Satu demi satu istrinya pergi meninggalkan karena tidak tahan. Satu demi satu teman karibnya pergi meninggalkan, yang selama ini senantiasa berkumpul, mendukung, setia, pergi semuanya meninggalkan. Seluruh anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya beliau harus pindah jauh dari perkampungan karena sebagian riwayat menyebutkan orang-orang yang di sekitar itu tidak tahan dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam, khawatir terjangkit dan lain sebagainya. Tersisa satu istri yang setia melayani beliau alaihi salatu wassalam. Berapa lama beliau sakit di Khatal Iman? Dalam sebuah riwayat disebutkan 18 tahun beliau melewati episode-episode yang sulit itu. Sampai-sampai istrinya dalam satu keadaan itu gergetan. Wahai Ayyub, bukankah engkau ini seorang nabi? Kenapa engkau tidak meminta kesembuhan itu? Memohon, mengangkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau diberikan kesembuhan. Perhatikan apa jawaban Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau mengatakan, aku malu meminta kepada Allah. Meskipun ketika kita sakit dan meminta kepada Allah, justru ini adalah perintah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi, dan apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyembuhkan. Maka mintalah kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta asy-syafi rabban nas adhibil ba's anta asy-syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Minta kesembuhan itu dari Allah. Tapi Nabi Ayyub secara pribadi beliau malu meminta kepada Allah. Kenapa? Kata beliau, dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, masih jauh lebih banyak kenikmatan itu.
Saya hidup penuh dengan kenikmatan 80 tahun, sedangkan saya sakit baru berapa lama Pak? 18 tahun. Masya Allah. Bisa nggak kita ngomong gitu? Sebagian orang baru sakit gigi, subhanallah ya, sudah tidak tahan, luar biasa. Baru sakit kepala, flu saja sudah ngomel-ngomel sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya rajin ke masjid ya, gemar berinfak, kenapa kok saya yang sakit? Kenapa enggak si fulan itu yang jarang ke masjid, yang kerjaannya nongkrong-nongkrong saja dan lain sebagainya? Kenapa bukan dia? Kenapa harus saya? Na'udzubillah min dzalik. Bukankah ikhwatal iman, di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membersihkan dosa-dosa kita. Dan salah satu cara Allah membersihkan dosa itu adalah dengan memberikan apa Pak? Ujian, memberikan rasa sakit. Penyakit itu bagi orang-orang yang beriman adalah sarana Allah membersihkan diri. Yang kita sebutkan kan, ada dosa yang mungkin hanya dengan salat saja tidak terampuni dosa itu. Maka Allah ingin membersihkan hambanya yang beriman dengan cara salah satunya adalah memberikan rasa sakit kepada diri. Maka sungguh dalam rasa sakit itu hendaknya kita bersabar, berikhtisab, meminta kesembuhan. Lalu kita menyadari bahwa dalam rasa sakit itu ada proses di mana Allah membersihkan diri kita. Kemudian apa kata Rasulullah? Wala nasabin, tidaklah seorang muslim itu ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan. Kadang-kadang kita sedih, ikhwatal iman, melewati episode-episode kehidupan ini. Ada orang-orang tercinta yang kemudian diwafatkan oleh Allah. Ada sesuatu yang kita senangi diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih. Tidaklah ditimpa gangguan dalam bekerja. Ada saja kendala, gangguan yang kita alami. Dalam bertetangga, tidak semua tetangga itu baik. Ada dalam beberapa kasus itu yang justru menjadi sumber musibah dan lain sebagainya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kegundahan yang hadir di dalam hati seorang muslim tidaklah kecuali Allah memberikan itu sebagai kafaratul dzunub. Lalu Rasulullah menutup dengan mengatakan, hingga duri yang menusuk ujung jari seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan semua yang disebutkan tadi akan menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Sehingga ikhwatal iman, ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya bagi seorang mukmin musibah yang menimpanya itu sekecil apapun itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan ikhwatal iman, jika duri yang kecil saja itu dapat menghapuskan dosa, apatah lagi pada skala yang lebih besar, yang mengakibatkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh bencana alam, kehilangan harta, kehilangan orang-orang tercinta. Maka kata para ulama, jika kita menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, menghadapinya dengan apa Pak? Sabar dan ikhlas, maka musibah itu sejatinya adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kita sebelum kemudian kita bertemu dengan Allah. Dan ini adalah ujian yang kata para ulama mengandung rahmat yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama, jangan pernah menganggap musibah itu sebagai kemurkaan Allah secara mutlak. Bisa jadi musibah yang Allah berikan itu adalah bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan martabat seorang hamba, asalkan kemudian dia menjalaninya dengan sabar, dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ikhwatal iman Allah, kita tidak pernah tahu yang menjadi korban bencana itu selama dia beriman, ini adalah kebaikan yang Allah inginkan pada diri. Bukankah orang yang meninggal tertimbun, tenggelam, itu disebut meninggalnya dalam keadaan apa Pak? Syahid. Yang syahid itu ketika meninggal, jalannya itu pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu ketika dia hidup dia akan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Tapi di balik musibah, selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang disebut adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah yang menimpa hamba-hamba yang beriman kepadanya. Yang ketiga, saudara rahimakumullah,
Dan ini sebagai perenungan yang terakhir adalah bahwa musibah itu ketika Allah berikan, dia bisa dalam bentuk indar atau justru sebaliknya Allah turunkan sebagai uqubah, sebagai iqab. Dia bisa dalam bentuk peringatan, teguran, atau Allah turunkan, kalau kata para ulama, dalam bentuk skala yang lebih besar, dia bisa dimaknai sebagai sebuah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saudara rahimakumullah, pada poin yang kedua tadi kita sebutkan bahwa musibah bagi individu yang beriman itu adalah kafaratul dzunub, namun jika musibah itu meluas lalu kemudian menimpa masyarakat, bahkan sebuah bangsa, kita tidak boleh menutup mata begitu saja. Bahwasanya musibah juga bisa menjadi teguran kolektif yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Akibat apa? Perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri, perbuatan-perbuatan buruk dari manusia itu sendiri. Bukankah Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan-kerusakan yang nampak di atas muka bumi itu disebabkan karena ulah siapa, Pak? Tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Meskipun kita sampaikan tadi kata iman bahwa setiap musibah yang menimpa itu tidaklah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebab-sebab musibah itu datang karena adanya kerusakan yang terjadi. Dan Allah menyebutkan sebagian besar kerusakan yang terjadi di darat, di laut itu karena apa, Pak? Ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Islam tidak melarang kita untuk memanfaatkan alam, mengambil kayu, mengambil apa yang dihadirkan oleh Allah di dalam hutan dan lain sebagainya. Boleh kita manfaatkan, tapi secara proporsional dan bertanggung jawab. Ya kata iman, hafizakumullah. Kita boleh mengambil, memanfaatkan sumber daya alam, tapi secara proporsional dan bertanggung jawab. Ada kafarah yang harus dihadirkan pada setiap apa yang kita ambil. Islam sejak awal mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan, berbuat baik kepada ekologi yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, di antara tanda keimanan seseorang, bahkan tanda yang paling rendah itu adalah dia menjaga lingkungannya, meskipun tidak secara spesifik, tapi dia mengandung makna tersebut. Ketika Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 60-an atau 70-an cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, tingkatan yang paling tinggi, cabang yang paling utama adalah ketika seseorang mengikrarkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan cabang yang paling rendah itu adalah ketika seseorang tergerak hatinya untuk memindahkan penghalang dari jalan. Memindahkan penghalang dari jalan diterjemahkan oleh para ulama dengan makna yang sangat luas. Seseorang ketika melihat ada penghalang batu di tengah jalan, pecahan beling, paku, atau apapun, ranting-ranting pohon, lalu tergerak hatinya untuk memindahkan, maka ini tanda bahwa dia masih memiliki keimanan dalam hati. Kalau tergerak memindahkan sampah, penghalang, itu adalah bagian dari cabang keimanan yang terendah, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja menghalangi lalu lalangnya orang di tengah jalan dengan memberikan penghalang di tengah jalan, termasuk di dalamnya membuang sampah di jalan? Na'udzubillah min dzalik. Di mana keimanan orang-orang yang membuang sampah, menjadikan itu sebagai penghalang orang yang lalu lalang di tengah jalan? Padahal di antara tanda keimanan yang terendah, dia justru tergerak untuk memindahkan penghalang itu. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman, dia tidak saja
berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, tapi juga berakhlak kepada lingkungan di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Menjaga kelestariannya, menjaga ekosistemnya agar tetap berjalan dengan baik dan benar. Itulah tanda keimanan ikhwatal iman. Maka sepatutnya orang yang beriman tidak membuang sampah sembarangan, yang pada akhirnya sampah itu menjadi penghalang, ya, ketika masuk ke dalam selokan, sungai dan lain sebagainya, dia mencemari dan menyebabkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Ketika sampah itu menutup saluran, maka kemudian saluran itu akan meluber dan pada akhirnya membuat banjir dan lain sebagainya. Maka sungguh ini menafikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita merusak lingkungan. Memotong pepohonan jika tidak diperlukan itu dilarang dalam al-Islam. Bukan saja berlaku dalam keadaan yang damai aman, bahkan dalam berperang ikhwatul iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukannya, di antara pesannya Rasulullah SAW ketika kalian sampai di tempatnya musuh, maka di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah memotong atau menebang pohon. Ini dalam keadaan perang ikhwatul iman. Kita masuk ke tempat musuh, kita ingin menunjukkan mungkin superioritas kita. Ada orang yang masuk ingin menghancurkan segala hal, dilarang hal tersebut dalam Islam. Tidak boleh menghancurkan bangunan, rumah ibadah, membunuh anak kecil, membunuh orang tua, membunuh wanita. Di antaranya yang Rasulullah pesankan tidak boleh menebang, memotong pohon jika tidak dibutuhkan. Kalau dalam keadaan perang saja ikhwatul iman, ini dilarang dalam al-Islam. Apatah lagi dalam keadaan yang tidak perang. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita memanfaatkan apa yang Allah berikan, tapi secara bijak, secara proporsional dan bertanggung jawab. Kalau ada yang diambil, maka apa kafarahnya? Ditanam kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang sahabat meludah di dalam masjid. Dahulu lantai masjid itu tidak seperti saat ini. Kalau saat ini seseorang meludah bisa dipukul ramai-ramai begitu kan. Tapi zaman dulu hanya beralaskan pasir. Maka ada sahabat yang meludah. Rasulullah kemudian mendatanginya, menasihatinya seraya mengatakan, kalau engkau meludah maka kafarahnya adalah dengan menutupi. Dengan apa Pak? Menutupi. Kalau meludah saja ada kafarahnya, apatah lagi kemudian ketika seseorang melakukan hal yang jauh lebih besar daripada itu. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita memanfaatkan alam, mengambil sumber daya dari laut, dari hutan dan lain sebagainya, tapi lagi-lagi secara proporsional, bijaksana dan bertanggung jawab. Kalau setelah kita memanfaatkannya, maka tanam kembali. Agar apa? Agar ekosistem itu tetap terjaga, kemanfaatan itu tetap bisa kita dapatkan dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan bencana alam dan kerusakan yang jauh lebih besar di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang Allah sampaikan, sesungguhnya telah nampak kerusakan di darat dan di bumi, di laut itu disebabkan karena apa Pak? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah kemudian menampakkannya? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, mereka kembali kepada jalan yang benar. Kata para ulama tafsir ikhwatul iman, ayat ini menegaskan akan adanya korelasi yang begitu kuat dan erat antara apa? Antara al-fasad dan juga kemudian bencana dan malapetaka yang terjadi. Al-fasad diartikan oleh para ulama sebagai kerusakan, bukan saja kerusakan secara materi, secara fisik lah, tapi seluruh kerusakan itu yang dibuat oleh manusia akan berdampak pada bencana dan malapetaka. Apa yang disebutkan dengan makna bencana itu? Al-fasad. Al-fasad itu meliputi seluruh kerusakan, kerusakan moral, kezaliman yang terjadi, zina yang merebak, kemaksiatan yang dilakukan di mana-mana, tindak pencurian, korupsi dan lain sebagainya, dekadensi moral, semuanya menunjukkan kerusakan. Dan ketika kerusakan-kerusakan itu nampak,
maka dia memiliki korelasi yang begitu kuat dengan apa? Dengan bencana dan malapetaka yang terjadi di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musibah yang besar yang menimpa suatu negeri seringkali merupakan cerminan dari rusaknya amal dan moral sebagian besar penduduk. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak ada cara yang lain untuk memperbaiki hal tersebut kecuali kembali meneguhkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah ditanya oleh Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, apakah bisa kami ini kaum muslimin dihancurkan, terkena musibah yang besar, sedangkan di tengah-tengah kami itu masih banyak orang-orang yang saleh ya Allah, ya Rasulullah. Masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang berzikir, masih ada orang yang baca Quran, masih ada orang yang peduli dengan agamamu ya Allah, ya Rasulullah." Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bisa umat itu ditimpakan musibah yang besar, padahal di tengah mereka masih ada orang yang salat, masih ada orang yang taat, masih ada orang yang saleh. Kapan? Ketika kemaksiatan itu lebih dominan, merajalela. Ketika orang-orang yang saleh ini hanya berdiam diri, menjadikan kesalehan itu hanya berlaku pada diri. Dia saleh, dia rajin ke masjid, dia rajin baca Quran, tapi tidak peduli dengan lingkungannya. Di sekitarnya banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, dan dia tidak peduli dengan hal tersebut. Masa bodoh orang mau zina, yang penting saya tidak berzina. Masa bodoh orang mau berbuat zalim, yang penting saya tidak berbuat zalim. Maka ketika kemaksiatan itu lebih dominan, yang kita sebutkan tadi kata para ulama, musibah besar yang menimpa suatu negeri seringkali merupakan cerminan dari rusaknya amal dan moral sebagian besar penduduk. Maka ketika Allah murka, Allah menurunkan bentuk hukuman itu yang akan meliputi seluruh orang yang ada di dalam, termasuk orang-orang yang saleh yang berada di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu peringatan yang besar. Peringatan bagi siapa yang khotel iman? Bagi mereka yang terselamatkan dari bencana tersebut, dan tentu saja bagi mereka yang tidak mengalami namun mereka menyaksikan kejadian-kejadian tersebut. Maka sebagai penutup, saudara rahimakumullah, sikap terbaik seorang mukmin ketika kemudian dia mengalami musibah yang besar seperti itu tidak lain kecuali adalah dengan senantiasa menghadirkan as-sabru wal istirja'. Dia bersabar dan mengembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang sebenarnya, kesabaran yang muncul dari keimanan kepada Allah. Dan kesabaran itu kata para ulama dinilai pada kejadian yang pertama yang dia alami. Orang dikatakan bersabar ikhwatal iman pada kali pertama dia mengalami musibah. Apa sikapnya pada saat itu? Itulah kesabaran yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setelah teriak-teriak, ngancurin barang, ya, mukul orang dan lain sebagainya, baru setelah itu dia katakan, setelah ini saya bersabar. Lah, sabar itu adalah pada kali pertama dia mengalami ujian itu. Pernah suatu ketika ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita muslimah, tentu saja sahabiyah, yang sedang menangis meratapi kepergian dari suaminya. Hal yang wajar, suaminya meninggal, dia sedih, bahkan kemudian dia sedang meratapi kepergian sang suami. Maka Rasulullah memberikan nasihat, isbiri, bersabarlah wahai saudari, bersabarlah wahai saudariku. Sesungguhnya kita semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah perkataan yang mungkin sangat singkat dan ringkas, tapi menggambarkan keimanan yang begitu dalam kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah ucapan yang Rasulullah katakan bukan saja pada musibah-musibah besar yang menimpa. Bahkan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir diriwayatkan, pernah Rasulullah ketika di rumahnya itu lampunya padam, habis minyak. Rasulullah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah ini hanya hal yang sepele?
Maka beliau mengajarkan bahwa ucapan ini bukan saja pada perkara-perkara yang besar, bahkan pada sesuatu di mana seseorang merasa kehilangan, maka dia perlu, bahkan kemudian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini. Untuk apa? Menumbuhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita ikhwatal iman, ketika wanita tersebut yang sedang meratapi kepergian dari suaminya itu mendengar, maka karena terbawa emosi, dia menoleh lalu kemudian memarahi Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, kamu bisa mengatakan sabar karena bukan kamu yang mengalami. Coba kalau kamu yang mengalami, apakah kamu bisa mengatakan sabar? Mendengar luapan emosi dari sang wanita ini, maka Rasulullah SAW lebih memilih untuk pergi meninggalkan. Rasulullah tidak meladeni. Ternyata kejadian tersebut diamati dan dilihat oleh sahabat yang lain. Setelah Rasulullah pergi meninggalkan, sahabat itu datang kepada sang wanita lalu mengatakan, wahai saudari, apakah engkau tahu siapa yang barusan datang menasihati? Memang siapa dia? Lalu dikatakanlah, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dia terkejut karena mungkin tadi terlalu terbawa emosi, dia tidak terlalu mengenal sosok yang barusan datang. Maka tidak berapa lama wanita ini kemudian datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ingin meminta maaf, ya Rasulullah, saya tidak tahu tadi karena emosi begini dan begitu, ya saya tidak tahu barusan yang menasihati adalah engkau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dinilai oleh Allah pada kali pertama kejadian itu menimpa. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, maka kesabaran itu terlihat pada kali pertama dia menyikapi. Kalau dia menyikapinya dengan marah, emosi, ngamuk-ngamuk, baru setelah itu dia katakan, saya bersabar. Lah, sabar itu adalah pada kali pertama musibah itu menimpa. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika musibah itu terjadi, bersabar dan mengembalikan hal tersebut kepada Allah. Yang kedua, menjadikan itu sebagai sarana yang kita sebut dengan kesempatan kedua yang Allah berikan untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah dan diselamatkan oleh Allah, atau bahkan kita yang menyaksikan, maka jadikan itu sebagai sarana untuk introspeksi, bertaubat lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-ighatha wal mu'awanah, senantiasa memberikan bantuan, tolong menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh yang satu. Al-mu'min kal-bunyan. Orang-orang yang beriman itu seperti satu bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan antara satu dan yang lain. Maka sudah sepatutnya ketika kita berada di sini sedangkan mereka sedang mengalami hal yang pahit di sana, kita saling tolong menolong, membantu, minimal dengan doa kalau kita tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau kita memiliki kelebihan rezeki, sisihkan ikhwatal iman untuk kemudian kiranya memberikan keringanan atas beban yang mereka alami saat ini. Doakan mereka, berikan bantuan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, sikap kita adalah senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang meninggal, jika mereka meninggal dalam keadaan yang beriman, mereka adalah syuhada sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, ya. Dan bagi mereka yang selamat, ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana, meneguhkan iman dan takwanya kepada Allah, dan bagi kita di sini Allah senantiasa memberikan petunjuk agar lebih waspada, antisipatif, dan tentu saja semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan ikhwatal iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat.
وفوق كل ذي علم عليم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.